Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak bersama istrinya Arumi Basin mendatangi Pondok Pesantren Babul Ulum Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek dalam momentum Lebaran Ketupat. Tahun ini ada momen yang berbeda pada Lebaran Ketupat, yakni masyarakat Durenan tidak menggelar pawai arak-arakan ketupat raksasa seperti tahun sebelumnya. Namun, hal itu tidak menghilangkan esensi dari Lebaran Ketupat, yakni silaturahmi dengan tokoh agama serta masyarakat. Emil Dardak mengatakan, di Trenggalek tradisi Lebaran Ketupat memiliki nilai historis yang panjang dan masih terjaga hingga sekarang. Maka dari itu setiap tahun Emil beserta istrinya akan balik kampung merayakan Lebaran Ketupat. Ya, cuman yang beda tahun ini khusus di mana namanya Durenan ini tidak diselenggarakan pawai. Tapi esensi dari Kupatan itu sebenarnya lebih kepada silaturahmi ke kiai-kiai, karena kan tradisi ini bisa ditelusuri dari zaman Mbah Mesir dulu dan putranya Mbah Mangin, bagaimana Mbah Mahin, bagaimana dari selesai diundang oleh Adipati saat itu atau Bupati di Pendopo, kemudian dia akan kembali setelah 7 hari minggu dari Idul Fitri untuk kemudian masyarakat yang antusias akan sowan. Nah, tradisi ini kemudian yang masih family atau dari Mbak Mesir itu biasanya open house kira-kira gitu. Jadi ini tujuan saya ke sini karena hari pertama Lebaran kami bertugas di Surabaya bersama Bu Gubernur. Jadi dipasin kalau ke Trenggaleknya ini pas Kupatan untuk bisa silaturahmi dengan tokoh di sini. Tidak adanya tradisi pawai arak-arakan ketupat di Durenan Trenggalek disebabkan karena kesibukan masyarakat. Selain itu, efisiensi anggaran juga berdampak pada perekonomian masyarakat. Meski tradisi pawai arak-arakan ketupat merupakan tradisi 10 tahun terakhir yang digelar masyarakat, kegiatan itu mampu menarik banyak masyarakat untuk memeriahkan Lebaran Ketupat. Gus, untuk tahun ini nggak ada arak-arakan Gus untuk Kupatan di Durenan? Ya, kalau tahun ini arakan ditiadakan itu memang murni dari masyarakat sendiri yang belum ada kesempatan untuk menjalankan, tapi tradisi arakan ketupat itu hanya baru mungkin sekitar 8-10 tahunan ya. Tapi tradisi bersilaturahim, tradisi open house ketupat ini tetap berlangsung lama, hanya memang tahun ini arakan ditiadakan. Tapi ya, tetap ramai untuk silaturahminya ya? Ya tetap ramai Mas, tetap ramai, alhamdulillah. Alasannya kenapa Gus? Kok ditiadakan dari masyarakat? Ya mungkin kesibukan masyarakat yang berbeda-beda mungkin Mas ya. Dan mungkin masyarakat juga sebelum-sebelumnya itu hari raya itu silaturahim ke luar daerah mungkin masyarakat, jadi waktunya itu untuk membuat tumpeng, membuat lain sebagainya itu belum ada waktu mungkin ya, karena kesibukan masing-masing dari warga masyarakat. Faktor kondisi ekonomi kan juga? Ya bisa jadi, kalau kondisi ekonomi mengingatkan tahun ini kan kita harus apa istilahnya itu efisiensi dalam segala hal, efisiensi waktu, efisiensi kesehatan dan lain sebagainya, mungkin seperti itu. Kalau tradisi Kupatan ini makna yang selalu dipegang apa sih Gus? Maknanya ya silaturahim. Jadi sebenarnya begini Mas, silaturahim open house ini karena dulu kakek-kakek kami itu hari raya kedua sampai ke-7, ke-6 itu kan puasa 6 hari. Baru menerima tamu itu waktu ketupat ini. Jadi masyarakat dulu itu ceritanya kan mau sowan itu tidak berani karena tuan rumahnya puasa. Jadi kakek-kakek kami dulu itu mengajarkan setelah puasa Ramadan hari raya besoknya puasa sunnah Syawal. Cuma mungkin di tempat lain itu taunya ketupat hanya anjang sana, tapi kakek kami mengajarkan setelah puasa Ramadan itu harus tetap puasa Syawal, tapi hukumnya sunnah itu. Puasa Syawal 6 hari itu. Tradisi Kupatan di Pondok Babul Ulum telah terjaga sejak ratusan tahun lalu yang diajarkan turun-temurun dari tokoh penyiar Islam Mbah Mesir, di mana setiap selesai puasa Ramadan, keluarga pondok akan melakukan puasa sunnah Syawal. Sehingga masyarakat hanya bisa melakukan silaturahmi kepada keluarga pondok pada Lebaran Ketupat. Tradisi inilah yang masih terawat hingga kini.
Dari Trenggalek, Sogi Pamungkas, KSTV.